Oke. Kalau keputus-putusnya ini kelihatan mana yang zoom-nya ditinggal atau diperhatikan. Nih, oke. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Udah, lanjut ya. Yang D, permintaan Ya, Bu. permintaan bahan atau permintaan material. 33.000 untuk produksi dan 2.000 untuk bahan tidak langsung. Untuk produksi berarti bahan baku atau penolong? Untuk produksi berarti bahan baku. 33.000 ini adalah bahan baku. Kalau bahan pencatatan biaya bahan baku di jurnal namanya apa? Akun biaya bahan baku namanya apa? Halo? Halo, dengar suara Ibu nggak? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Putus lagi. Kita ulang. Record ya. Sekarang yang B, permintaan material 33.000 untuk produksi. Untuk produksi berarti bahan baku. Kalau bahan baku, biaya bahan baku, nama akunnya apa? Barang dalam proses. Oke, Anggiani. Proses. Barang dalam proses. Anggiani, Barang dalam proses. 1 apa 02? Anggiani yang 02. Berapa ya? 01. Oke, 0, 01. 1. Barang dalam proses. Bahan penolong, nama akunnya apa? Biaya bahan penolong, nama akunnya apa? Overhead pabrik. Oke. Biaya overhead. Biaya overhead. Overhead pabrik. Atau Overhead pabrik. ya. Kreditnya apa? Bahan. Baku. Oke. Bahan baku. Bahan baku boleh biar sama, nanti kalian bingung loh. Bahan penolong kok kreditnya bahan baku? Nah, biar nggak bingung, persediaan bahan aja gitu. Persediaan bahan aja Bu, biar sama. Sekarang yang C. Saya, Bu. Mencatat gaji terutang. Oke, Lestari udah sering. Yang lain. Yang lain. Bu, saya coba jawab, Bu. Karol udah pernah. Belum. Saya, Bu. Anis, 01 apa 02? Gaji pada gaji terutang. Anis 02 ya? Anis, oh Anis 01. Mencatat gaji terutang apa Anis tadi? Beban gaji pada gaji terutang. Beban gaji
Gaji terutang. Pada gaji yang masih harus dibayar. Nah, Gaji yang masih harus dibayar. gaji yang masih Harus dibayar. Oke. Membayar gaji gampang, nggak usah. Membayar gaji berarti gaji yang masih harus Gaji yang masih harus dibayar. pada pos. Yang masih harus dibayar. Alokasi gaji. Alokasi gaji atau pendistribusian gaji. Untuk gaji langsung adalah gaji tenaga kerja langsung. Gaji tenaga kerja langsung nama akunnya apa? Barang dalam proses. Dalam proses. Oke. Kan jual 15.000. Proses. Gaji untuk yang tidak langsung. Nama akunnya apa? BOP. Oke, good. Biaya overhead pabrik. Oke, good. 15.000. Kreditnya adalah Beban gaji. Beban gaji. yang F. Membayar bermacam-macam BOP. Mencatat BOP. Bayar berarti pada kas. Membayar. Kas. Yang G. Terdapat bermacam-macam BOP belum dibayar. Kalau belum dibayar bentuknya berarti masih utang. Utang. B. BOP pada utang. BOP pada utang. Oke. H. Ada nggak H? Aduh. Nggak Terdapat ada, Bu. penyusutan, asuransi dibayar di muka, pajak bumi dan bangunan. Kita akan mengakui BOP. Kita mengakui biaya. Kalau kita akan mengakui biaya, BOP-nya ada di debit apa kredit? Di debit. Debit. Di debit. Debit. Oke. Sekarang penyusutan. Penyusutan Akumulasi penyusutan. Oke, good. Akumulasi penyusutan. Oke, good. Jadi ini karena tinggal yang kreditnya aja disesuaikan berarti akumulasi penyusutan. Asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Terus pajak bumi dan bangunan apa? Apa ayo? Utang pajak, Bu. Utang pajak. Utang pajak. Kenapa Utang utang pajak bumi dan bangunan. biasanya nyatetnya apa? Akun normalnya biasanya. Beban pajak, Bu. Iya. Akun normalnya di beban pajak pada utang pajak. Pajak. Iya. Utang pajak. Jadi di sini kreditnya adalah utang pajak karena pencatatan normalnya beban pajak pada utang pajak. Yang I. Total BOP dibebankan ke barang dalam proses. Ini apa namanya? Tadi kayak yang Ibu sebut tadi, yang I, total BOP dibebankan ke barang dalam proses. Berarti nama lainnya adalah pengenolan BOP. Pengenolan BOP berarti BOP-nya ada di BOP-nya Kredit. Kredit. BOP-nya dibebankan ke barang dalam proses. Berarti barang Barang dalam proses. bertambah. Dalam proses. Oke, berarti yang I BDP pada BOP. Sekarang yang C. Biaya produksi ditransfer ke produk jadi.
Apa namanya? Barang jadi. Barang jadi. Debit. Barang jadi. Barang jadi di debit. Terus Barang jadi Barang debit. dalam proses di Barang kredit. dalam proses Barang kredit. dalam proses di kredit. oke, good. Barang dalam Jadi kreditnya adalah barang dalam proses. Proses. Karena barang jadi adalah akumulasi dari barang dalam proses. Maka barang dalam prosesnya jadi habis. Nih, gini aja. Barang dalam proses. Yangka, gimana Yangka? Kas. Mendapat penjualan 80.000, setengahnya sudah dilunasi. Kas. Terus Ada. kasnya Piutang usaha. Piutang usaha. Piutang. Piutang usaha. Piutang usaha Kreditnya? sama penjualan di kredit. penjualan. Tambah Penjualan di kredit. Penjualan. Penjualan di kredit. Oke. Kasnya 40, piutang 40, penjualan 80. Terus setelah mencatat transaksi penjualan, jangan lupa mencatat HPP-nya. HPP. 75% dari harga di jual. debit. 75 Oke, dikali. kreditnya apa? Persediaan produk jadi. Persediaan. Persediaan produk jadi atau barang jadi. Gitu aja. Berapa? 75% dari 80.000. 80. 80.000. 75% dikali 80.000. 60. 60. 60. Kalau tidak diketahui HPP berapa persen, diambil dari mana? Dari barang jadi. Barang jadi. Barang jadi. Diambilnya dari total barang jadinya ini. Oke, good. Barang jadi. Oke, jurnal sudah selesai. Sekarang kita menghitung harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Oke, kita di mana yang ini aja? Nih, nomor 3. Yang ada harga pokok penjualannya juga. Soal 3. Kita akan menghitung harga pokok produksi. Harga pokok produksi tadi sampai mana? Sampai BDP atau barang jadi? Barang jadi. BDP. 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 Harga pokok produksi itu sampai BDP ya. Diperoleh dari mana? Biaya produksinya. Ditambah BDP. Biaya produksinya dapatnya dari bahan baku. Bahan bakunya berapa? Bahan baku Bakunya Kalista 160.000. 60.000. 60. 160. Kalista Manufacturing mengeluarkan biaya tenaga kerja langsung 120, overhead 108, pembelian 160. Persediaan awal barang jadi, persediaan akhir barang jadi, persediaan awal barang dalam proses, persediaan akhir barang dalam proses, persediaan awal bahan baku, persediaan akhir bahan baku. Biaya bahan baku diperoleh dari persediaan awal Bahan baku. Pembelian bahan baku. Pembelian dikurangi persediaan bahan baku. Oke. Good. Persediaan awal bahan baku ditambah Pembelian Pembelian dikurangi persediaan. persediaan akhir bahan baku.
Berarti biaya bahan baku sama dengan 37.500. Ini Ditambah 160.000 dikurang 43.500. 37.500. Astagfirullah. 37.500 Ditambah 160.000 ditambah 160.000 160.000 dikurangi 43.500. Dikurangi 43.500. dikurangi 43.500. Oke. Sama dengan ini. Terus tenaga kerja langsung. Berapa tenaga kerja langsungnya? 120.000. 120.000. Overhead pabriknya? 108.000. 108.000. Oke. Lalu dijumlahkan. Ini dinamakan apa? Biaya produksi. Biaya manufaktur atau biaya produksi. Oke, biaya produksi boleh, biaya manufaktur boleh. Manufaktur. Ya, Biaya manufaktur. ya apa aja boleh. Maksudnya biar satu nama gitu Ibu, biaya produksi. Nah, terus ada barang dalam proses. Persediaan awal BDP. Berapa? Persediaan awal BDP berapa? 61.500. Oke. Biaya produksi ditambah persediaan awal BDP ketemu apa? Namanya? Biaya tambahan manufaktur. Oke, biaya tambahan manufaktur. Tambahkan. Terus untuk mencari harga pokok produksi diapain lagi? Dikurangin persediaan akhir Oke. PDB. Good sekali, persediaan akhir BDP. Berapa? 57.500. Baru ketemu harga pokok produksi. harga pokok produksi. Terus untuk mencari harga pokok penjualan, Persediaan awal barang jadi. oke, persediaan awal barang jadi. Berapa? 27.000. Ditambah apa dikurangi? 27.000. Tambah. Namanya apa? Barang tersedia untuk dijual. Good. Barang tersedia untuk dijual. Terus diapain lagi untuk mencari HPP? Dikurang barang jadi akhir. Oke. Persediaan akhir barang Persediaan jadi. akhir barang Dan jadi. akhir. Rp26.000. Ketemu harga pokok penjualan. Pokok penjualan. Harga pokok penjualan. Oke.
Oke, harga pokok penjualan sampai di sini. Ya, ini hampir sama semua, harus biaya enggak. Harga pokok penjualan. Ingat ya, biaya bahan bakunya harus dihitung terlebih dahulu. Nah, seperti yang Ibu tadi jelaskan, biaya bahan bakunya yang mana? Apakah pembelian, apakah saldo awal bahan baku, apakah saldo akhir bahan baku? Ternyata tidak. Biaya bahan bakunya harus dihitung dulu. Dari persediaan awal bahan baku ditambah pembeliannya dikurangi Ditambah persediaan pembelian akhir bahan baku. Ingat, ini dihitung dulu. Ya, betul. Oke, soal 3 ya ini. Harga pokok produksi. Harga pokok produksi. Oke. Nanti ini dong. Sekarang yang Vivo kemarin. Ini udah ya sampai sini. Udah jelas? Udah, Bu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Sekarang Ibu lanjut yang Vivo. Ibu lanjut Vivo. Vivo kemarin ada di sini. Oke. Vivo. Ada tiga bagian untuk membuat laporan harga pokok produksi. Ini terusannya yang kemarin. Vivo sama rata-rata gampang mana? Rata-rata. Gampang rata-rata Vivo. Rata-rata. Rata-rata. Oke, ya udah. Rata-rata. Oke, besok yang Ibu keluarin Vivo aja. Oke, ini ya Vivo. Sekarang Vivo lanjutannya kemarin. Ini udah hampir mau 2 jam nih. Laporan harga pokok produksi metode Vivo. Metode Vivo ada 3 bagian untuk membuat laporan harga pokok produksi. Yang pertama ada data kuantitas. Yang kedua Kuantitas. Biaya Yang dibebankan. yang dibebankan. Kemudian ada pertanggungjawaban biaya. Jawaban biaya. Jawaban biaya. Oke. Ada 3 bagian. Data kuantitas isinya tentang unitnya. Unit input harus sama dengan unit output. Output. Unit input terdiri dari persediaan awal Persediaan awal sama yang masuk proses, Proses. unit yang masuk proses. Untuk outputnya unit yang ditransfer ke ditransfer atau unit yang ditransfer produk jadi ditambah persediaan akhir. Persediaan akhir. Input harus sama dengan output. Sekarang biaya yang dibebankan. Biaya yang dibebankan terdiri dari ini yang departemen kedua. Langsung ke departemen kedua aja. Kemarin departemen 1 kan udah. Biaya yang dibebankan terdiri dari inputnya. Input biaya dari departemen pencampuran. Ini biayanya segini. Coba. Soal pertemuan 8. Bu, boleh minta gak Excel-nya, Bu? Iya, nanti Bu bagikan ini. Santai aja. Nih, biaya yang dibebankan. Biaya yang dibebankan kita lihat biayanya. Untuk bagian biaya yang dibebankan itu kan kita ambil dari input.
Departemen pencampuran. Berarti biaya dari departemen pencampuran berapa? 1.770. Biaya dari departemen sebelumnya. Ini BDP udah nggak connect nih. Ini biaya BDP awal. BDP awal departemen ini. Pengalengan. Bahan bakunya 100.5574. Untuk departemen kedua, halo, udah? Untuk departemen kedua selalu ditambahkan dengan biaya dari departemen sebelumnya. Ingat, untuk departemen kedua ada tambahan dari departemen sebelumnya. Iya, Bu. Bedanya dengan departemen satu, departemen pertama ini ada dari departemen sebelumnya. Nah, untuk yang biaya masuk proses, departemen pencampuran diperoleh dari mana ini? Biaya masuk proses diperoleh dari yang departemen pencampuran diperoleh dari ini. Biaya yang ditransfer ke departemen kedua. Ya. Nih. Kalau Ibu itu biar ngeling. Terus masuk proses lagi. Biaya masuk proses itu nama lainnya biaya yang ditambahkan pada periode ini. Bahan bakunya segini, biaya tenaga kerja langsungnya segini, overhead pabrik segini. Di dalam bagian biaya yang dibebankan, kita menghitung total biaya dan biaya per unit. Untuk menghitung biaya per unit, kita hitung dulu unit ekuivalennya. Bedanya dengan metode rata-rata, kalau metode FIFO, di sini ada BDP awal dikalinya tambahan persentase penyelesaian. Ingat tambahan persentasenya, jadi yang belum selesai. Masih ingat kan? Iya, Bu. Tambahan persentase penyelesaian misalnya pencampuran dari BDP Departemen Pencampuran 900 BDP awalnya dikali 100% dikurangi 100%. Kenapa 100%? Karena di Departemen Pencampuran sudah selesai. Sudah selesai 100%. Jadi 0. Bilangan berapapun dikali 0, jadi 0. Kemudian bahan baku. Bahan baku sudah selesai 9, ini mana ini? 10%. Di pengalengan. Dilihat, ini adalah departemen kedua. Departemen kedua untuk bahan baku BDP awalnya sudah selesai 50%. Berarti yang belum selesai adalah 10%. 50%. 50%. Tenaga kerja langsung yang belum selesai 80%. 80%. Oke, dan overhead pabrik juga sama 80%. Ingat, kalau FIFO berarti yang belum selesai.
Tetapi untuk BDP awal saja yang belum selesai. Untuk BDP akhir yang dihitung adalah yang sudah selesai. Persentase penyelesaian. Nah, yang sudah selesai. Kemarin salahnya ada di kemarin kan nggak balance. Kalau tahu salah yang dicocokkan yang mana? Kalau tahu yang salah, kalau tahu kerjaan kita salah, yang dicocokkan Biaya yang mana? dibebankan. Biaya dibebankan. Dibebankan. Biaya dipertanggungjawabkan. Sama pertanggungjawaban. Oke, good. Jadi untuk tahu jawaban kita salah atau benar, kita lihat total biaya yang dibebankan dengan total pertanggungjawaban biaya. Oke, kemarin kita salahnya ada di sini. Dibebankan. Ada di produk jadi awal dikurangi BDP awal untuk Departemen 1. Jadi kemarin di Departemen 1 ini tidak di Departemen 1 kemarin tidak diisi, kemarin 0. Untuk produk jadi dikurangi BDP awal atau kalau di sini kalau di laporan, di tabel laporannya disebut dengan unit masuk proses bulan ini dan selesai, itu kan dapatnya dari produk jadi dikurangi BDP awal. Kemarin di sini kosong. Nah, untuk supaya kalian nanti kerjaannya benar, ini Departemen 1 diisi. Jadi semua Departemen 1 bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik 2.400 ini dimasukkan ke semua kategori. Ya. Tidak hanya di BB, TKL, OP, tapi Departemen 1 juga dimasukkan. Nah, gitu. Kesalahannya kemarin ada di situ. Nah, sama. Tuh. Nanti hasilnya sama. Caranya sama kayak kemarin itu. Cuma bedanya metode rata-rata dan Vivo ada di sini tadi. Cuma tambahan persentase penyelesaian dan perhitungan unit ekuivalennya. Paham nggak? Ada pertanyaan nggak dari sini? Siapa yang mau nanya? Kemarin udah dibahas kan ini. Kalau Nurdia Oktaviani ini coret-coret. Ntar Ibu ituin dulu. Nonaktifkan dulu. Oke, udah good. Pertanggungjawaban biaya ambilnya dari data output. Untuk biaya yang dibebankan ambilnya dari data input. Ingat kan? Ya. Ya, Bu. Oke. Ada pertanyaan? Kemarin salahnya cuma di sini kok. Sama persis. UTS-nya sampai di sini. Metode pembuatan laporan harga pokok produksi menggunakan 2 metode. UTS-nya sampai sini. Hitungan semua ada 5 soal. Jawaban di gimana? Itu Bu, apakah semuanya hitungan atau sama teori ada gak? Hitungan semua. Semua materi Hitungan hari semua. ini yang keluar yang sudah Ibu sampaikan ini. Semua sudah Ibu sampaikan. Jadi aman, insya Allah kalau memperhatikan benar-benar. Belum anaknya. Suka anak suka berurutan. Gimana? Gimana Badrul? Enggak Bu. Saya kirain ini ada teori gitu. Apa? Nggak jelas coba. Kirain ini Bu sinyalnya kurang. Oh sinyal. Udah. Nanti ini ke-record kok. Kesimpan udah ke-save. Tinggal Ibu upload.
Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Materinya udah sampai sini. Sudah, Bu. Nanti kalau ada pertanyaan tentang di soal UTS, nanya ke ibu ya, jangan nanya ke temennya. Ya, Bu. Ingat, ibu nggak tahu kalian nyontek apa enggak, tapi ya pasti ya ada celah kan. Diusahakan nulis sendiri. Oke? Ya, Bu. Pokoknya nulis sendiri walaupun kalian nyontek, tahulah nyontek, tapi nulis sendiri, pakai tulisan tangan sendiri. Jadi ibu minta besok setiap, kan ada di kertas, kalian ngerjain, ibu suruh ngerjain di kertas pakai tulisan tangan. Setiap lembar kertas, misal halaman pertama, nomor 1 sampai nomor 3, itu kalian tulis nama kalian. Lembar kedua ditulis nama kalian. Jika tidak ditulis nama di setiap lembar kertas, akan mengurangi nilai. Oke, jangan lupa nulis namanya di lembar kertas tiap masing-masing. Masing-masing kertas, pokoknya masing-masing lembar ada namanya. Oke, gitu ya. Ya, Bu. Kalau ada pertanyaan, Ibu, kalau ada pertanyaan langsung WA Ibu aja. Oke ya, sekian untuk pertemuan kisi-kisi UTS hari ini. Terima kasih ya atas semua partisipasinya. Semangat untuk UTS. Yang reguler C bergabung di sini, jangan lupa e-learning-nya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.